Hello everyone, how's life? Great, excellent, yay! Welcome back to Grammar Corner with Sister Ulfa. Nah teman-teman, kali ini Sis Ulfa akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman tahu ya, tetapi teman-teman mungkin sedikit bingung membedakannya, yaitu tentang apa teman-teman, kata kerja antara verb 1, verb SES, verb 2, 3, verb ing, dan juga to infinitive. Are you ready everybody? Let's just get started. Nah teman-teman, kali ini Sis Ulfa akan menjelaskan tentang apa? Perubahan bentuk kata kerja. Ya teman-teman. Jadi di sini ada verb 1 atau yang dasarnya yang basic gitu. Terus ada verb SES, ada verb 2, verb 3, verb ing gitu ya, sama to infinitive. Gitu. Jadi ada berapa guys? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 bentuk kata kerja. Nah, yang pertama adalah verb 1 nih, teman-teman, atau base form atau bentuk dasar. Jadi, penjelasannya adalah verb 1 ini adalah bentuk asli dari kata kerja yang biasa teman-teman lihat di kamus. Jadi, kapan sih kita menggunakan verb 1 ini? Ada banyak sekali ya, teman-teman. Yang pertama, present tense. Ya, atau simple present gitu kan. Yang apa, teman-teman? Subjeknya apa? I, you, we, dan juga they. Nih ada they, ada we gitu ya teman-teman. Untuk present. Yang kedua adalah untuk future. Tapi ingat ya, kalau future itu sudah pasti di depannya ada will. Yang ketiga adalah modal auxiliary. Ada apa aja teman-teman? Ada can, could, may, might, should, would, sama ada must. Oke, ada lagi, kurang satu lagi apa guys? Ada shall ya. Nah, itu juga sama aja. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Imperatif, perintah. Nah, biasanya kalau teman-teman memerintah sesuatu atau to infinitive. Nah, berarti to infinitive itu apa guys? Verb 1 setelah to. Gitu. Contoh kalimatnya, sister. Oke, di sini ada go. Ada go, ada eat, ada study, dan juga ada play. I go to school every day. Di sini ada go, berarti dia itu apa? Every day, berarti dia simple simple present. Present, guys. Yang kedua, they will eat dinner soon. Berarti itu adalah future atau simple future gitu ya. You can play the guitar. Can play berarti dia modal auxiliary. Go home now berarti apa guys? Perintah atau imperative. Terakhir, I want to study English. Berarti gimana guys? Setelah to berarti dia nanti verb 1. Yang kedua itu adalah verb as atau es ya teman-teman. Nah, verb as atau es itu masih masih termasuk dari bagian verb 1, tetapi apa teman-teman? Nah, third person singular present berarti dia digunakan untuk apa teman-teman? Ketika subjeknya itu adalah tunggal, contohnya he, she, atau it, atau apa teman-teman? Satu nama orang, nah itu juga ya. Jadi dia itu bentuk verb 1 tapi akhirannya s atau is. Sis, aturan penambahan s atau is itu seperti apa? Ya tergantung dengan huruf paling akhir. Oke. Contohnya, kalau kita tambahkan s gitu kan. Nah, nih ada dua bentuk ya teman-teman. Ada play sama ada study. Kok beda sih? Kan belakangnya sama-sama y. Kalau play kan gini teman-teman. Kalau y yang depannya itu vokal, berarti dia tinggal ditambahkan s. Ya teman-teman. Tetapi kalau seumpamanya study kan sebelumnya y ini huruf apa guys? Huruf konsonan D gitu. Jadi kita
apa? Huruf Y-nya kita ubah jadi I, ya kan? Terus kita ditambahkan ES, jadi studies. Jadi perbedaannya ada di mana? Ada di huruf paling belakang ya teman-teman. Jadi kalau play itu kan sebelum Y ada huruf vokal, jadi kita tambahkan S. Tapi kalau sebelum Y itu huruf konsonan, itu berarti Y-nya kita ganti I, terus kita tambah ES. Nah, contohnya lagi nih, ada lagi. Kalau seumpamanya belakangnya S, SS, SH, CH, XO, itu mereka tinggal ditambahkan ES aja. Go, belakangnya kan O, jadinya goes. CH, watch, watches, jadinya kiss, kisses. Kalau SH apa guys? Wash. Wash jadinya apa teman-teman? Washes. Oke, good job. Kalau X, belakangnya X apa kira-kira? Fix. Fixes. Fixes. Jadi sama aja ya kayak verb 1, cuman tergantung dengan subjeknya. Selanjutnya, nih ada contoh soal. Contohnya, he goes to the library. She eats breakfast. It sleeps all day. Maybe it-nya kembali ke kucing gitu ya. Cat sleeps all day. Ini semuanya adalah simple present. Yang ketiga adalah verb 2. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena penggunaan verb 2 itu hanya digunakan untuk simple past di kalimat yang apa teman-teman? Positif saja. Jadi hanya untuk satu saja. Jadi verb 2 itu bentuk lampau sederhana. Bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi dia itu hanya, ingat ya teman-teman, hanya kita pakai untuk apa? Di kalimat positif aja. Ada regular verb sama ada irregular verb. Nah, regular tuh berarti belakangnya tinggal ditambahkan ed aja gitu. Played, studied, walked, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau irregular itu kan tidak beraturan ya, bentuknya berubah-ubah dan perlu dihafalkan. Contohnya go itu sama went, eat sama ate, sleep sama slept. Oke, dan dipakai untuk simple past. Contohnya, we went to market yesterday. Kita pergi ke pasar kemarin. She ate pizza last night. Dia perempuan makan pizza tadi malam. They slept soundly. Mereka tidur soundly apa? Dengan nyenyak gitu. Dan ini semuanya adalah apa teman-teman? Simple past. Oke. Kenapa di negatif sama interrogatif kita tidak menggunakan itu? Karena kembali lagi guys, soalnya dia sudah auxiliary-nya sudah verb 2. I did not go to Surabaya. Nah, coba dilihat di sini. Di sini ada did not. Ini adalah auxiliary-nya. Dia udah bentuknya bentuk kedua ya teman-teman ya. Oke, sedangkan go ini kembali lagi ke asalnya yaitu verb 1. Selanjutnya adalah verb 3 nih. Verb 3 juga gampang banget teman-teman. Sis kan ada nih regular verb yang sama-sama verb 2-nya dan verb 3-nya sama-sama ed. Gimana dong cara membedakan antara simple past dengan yang verb 3 itu nanti? Gampang aja teman-teman. Ingat ya, kalau verb 2 kita gunakan sebagai kalimat positif saja. Sedangkan yang verb 3 itu apa teman-teman? Sedangkan verb 3 itu kita gunakan setelah have atau has. Jadi kalau ada have, has, atau had gitu ya, contohnya ada verb 3, nah itu sudah pasti verb 3, nggak mungkin verb 2 gitu ya. Nih kita lihat nih teman-teman. Jadi penjelasan simpelnya itu bentuk kata kerja digunakan dalam perfect tenses atau passive voice juga bisa guys. Ya, di atau ter kayak gitu. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada depan-depannya itu berarti kita menggunakan verb 3. Nah, sama ya ini teman-teman, ada regular verb sama ada irregular verb.
Kapan dipakainya? Nih contoh, present perfect tense. Jadi verb 3 itu depannya selalu ada have atau has. Ini untuk yang present. Kalau past kita tinggal ganti aja teman-teman, jadi had. Nah ini sudah bentuk kedua. Ya kan? Next, future perfect continuous. Ada will sama ada have. Tetap ada have-nya ya. Terus ada verb 3. Jadi nggak mungkin ya setelah will have terus has, itu nggak mungkin. Atau will have verb 3-nya apa kayak gitu. Itu selalu verb 3 bukan verb 2. Yang terakhir adalah passive voice, di atau ter gitu ya. Be plus verb 3. Dijauhi gitu kan, atau terkucilkan. Nah itu bisa kita menggunakan passive voice. Contohnya nih teman-teman, di sini ada contohnya yaitu I have gone to Bali. Aku harus pergi ke Bali. She had eaten before I arrived. Dia sudah makan sebelum aku datang. We will have played for 2 hours. Kita harus bermain selama 2 jam. The window was broken. Nah ini juga bisa. Nah selanjutnya itu adalah verb ing ya teman-teman. Atau kita biasanya bilang present participle boleh, atau gerund ya. Tapi ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau gerund itu nanti jadinya apa guys? Dia jadinya noun. Sedangkan present participle itu dia tetap menjadi kata kerja. Oke. Jadi gampangnya apa? Dia itu adalah verb 1 yang ditambahkan akhiran ing, atau kata kerja yang ditambah akhiran ing. Nah, aturan umumnya itu contohnya kayak playing, studying, eating. Jika belakangnya maka nya dihilangkan terus ditambah ing. Ya, contohnya write. Asli katanya kan write gitu ya. Jadinya apa? nya hilang terus kita tambahkan jadi ing. Writing. Kalau jika berakhiran konsonan atau konsonan vokal konsonan kecuali W, X sama Y, gandakan konsonan terakhir. Contohnya running, swimming gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ing itu artinya apa sih, sister? Nah, ada banyak ya, teman-teman. Dia bisa jadi kata benda nih. Tadi dia juga bisa jadi kata kerja. Contohnya, dia dipakai apa? Continuous tense. Atau jadi gerund gitu ya. Kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda gitu. Contohnya, I'm going home now. Aku sekarang pergi ke rumah. She was eating when you called. Dia sedang makan ketika kamu telepon. Swimming is my hobby. Berenang adalah hobiku. Nah, sampai sini paham ya guys? Artinya nggak selalu sedang ya? Betul. Artinya nggak selalu sedang. Jadi tergantung dengan posisinya dia. Apakah dia kata kerja atau dia gerund aja. Gitu. Nah, yang terakhir ini ada to infinitive. To infinitive gampang aja guys. Ada kata to terus setelahnya base verb. Berarti verb 1 gitu ya. Jadi ini adalah bentuk kata dasar dari kata kerja yang didahului oleh to. Gitu. Contohnya nih, kapan kita pakainya nih? Setelah beberapa kata kerja tertentu. Oke, ada beberapa aja ya teman-teman. Contohnya want to, need to, try to, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menanyakan tujuan. Nah, tujuannya apa nih? Gitu. Terakhir, sebagai subjek atau objek kalimat kadang-kadang. Betul. Kita pakainya to infinitive. Kita langsung lihat aja guys ke contoh kalimatnya. I want to go home. Nah, ini kan setelah to ya. Want to. Di sini ada go-nya. She studies hard to pass the exam. Berarti dia belajar dengan keras to pass. Apa guys? Melewati ujiannya. To learn English is important for you. Belajar bahasa Inggris
Itu sangat penting gitu. Oke, teman-teman, without any further ado, let's just go to the exercise. Coba kita lihat nih, teman-teman, lengkapi kalimat berikut dengan bentuk kata kerja yang tepat. I bla 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 go to the cinema last night. Coba, teman-teman. Di sini ada kata-kata go dan di sini ada last night. Nah, nyambung nggak, teman-teman, kalau kita pakai verb 1? Otomatis nggak, karena time signalnya adalah last night. Berarti dia itu adalah kemarin. Berarti dia apa, guys? Simple past. Nah, kita kan karena ini simple past verb 2, kita cari dulu nih, guys. Go sama goes sama nggak? Sama gitu ya. Berarti ini nggak bisa ya, teman-teman, karena mereka berdua ini adalah present. Nah, kalau going dia ini bentuk ing, bisa nggak? Nggak bisa, apalagi ini ya. Jadi yang paling cocok itu adalah yang went, bentuk keduanya, verb 2 dari go. Nomor 2, she bla 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 study English every day. Di sini ada every day. Berarti dia setiap hari, berarti kebiasaan kayak gitu. Berarti ini adalah apa, guys? Every day. Simple present. Berarti yang mana, guys? Kalau studying nggak mungkin, ya kan? Karena dia pakai ing. Nah, depannya ini nggak ada. Studied nggak mungkin juga karena everyday. Antara study atau studies, guys? Studies. Jawabannya adalah studies. Karena apa, teman-teman? Karena she, subjeknya itu adalah she. Oke, number 3. They bla 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 play football when it started to rain. Ya, berarti ini ada it started, ya kan? Berarti apa jawabannya? Ayo, apa, guys? Ketika mereka titik-titik atau bermain sepak bola, kira-kira yang cocok yang mana? Kalau play sudah pasti salah ya, teman-teman, ya nggak sih? Oke, sekarang antara play, played, sama were playing, kira-kira yang mana, teman-teman? Oke. Kenapa were playing jawabannya, guys? Karena dia ada dua kejadian. Yang pertama itu adalah yang play footballnya, yang kedua itu adalah rainnya. Gitu. Oke, selanjutnya, teman-teman. He has bla 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 eat all the cake. Karena di sini udah ada has, sudah pasti kita tinggal mencari verb 3. Eat, eats, at, eaten. Berarti ini nggak usah. Ate atau eaten, guys? Jawabannya itu adalah eaten. Karena at itu adalah verb 2. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir, I want bla 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 learn how to swim. Nah, kira-kira teman-teman bisa jawab pertanyaan ini atau tidak? Oke, teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman, gimana nih penjelasan dari Sis Ulfa? Apakah teman-teman masih bingung? Jadi teman-teman nanti boleh banget ditonton ulang ya video dari Sis Ulfa jika teman-teman kurang paham. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk tetap semangat belajar bahasa Inggris. Thank you for watching. And then the last I say, Mr. Bob, super seru. Bye-bye.